Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu di Alkitab dalam berita. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Nah, berita hari ini adalah dari artis di Indonesia. Saya ambil dari kompas.com. Ya, beritanya seperti ini. Kembali ditangkap pakai narkoba. Ressa Artamevia mengaku menyesal dan minta maaf. Ditulis di kompas.com tanggal 6 bulan September 2020 jam 13.22 WIB. Jadi baru aja. Oke, artikelnya seperti ini. Penyanyi Artamevia meminta maaf dan mengaku menyesal karena kembali terlibat kasus penyalahgunaan narkoba sehingga berurusan dengan kepolisian. Saya, Ressa Artamevia, pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya, orang tua, keluarga, sahabat, kerabat, dan semua pihak yang membantu perjalanan karir saya, ujar Ressa pada saat konferensi pers di Polda Metro Jaya hari Minggu tanggal 6 September 2020. Ressa mengakui bahwa apa yang dilakukannya merupakan kesalahan dan menjadi pembelajaran bagi dia ke depannya. Selain itu, Ressa berharap perbuatan yang dilakukan tidak ditiru oleh pihak lain pada masa mendatang. Saya mohon maaf lahir dan batin atas segala perbuatan saya, semoga ini tidak dicontoh oleh siapapun dan menjadi pelajaran berharga khususnya bagi diri saya, kata Ressa. Untuk diketahui, Ressa sebelumnya pernah ditangkap di hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 2016 karena kasus penyalahgunaan narkoba. Saat itu berdasar keputusan BNNP NTB, Ressa harus menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 8 kali di kantor BNNP NTB. 4 tahun berselang, kini Ressa kembali ditangkap polisi terkait kasus serupa, yakni penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Komdit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus, mengatakan Ressa ditangkap di restoran kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 lalu sekitar pukul 16.00 WIB. Saat penangkapan, polisi mendapatkan barang bukti berupa satu slip sabu seberat 0,78 gram pada tas yang digunakan Ressa. Kemudian, polisi menggeledah rumah Ressa di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dan mendapatkan satu paket alat hisap sabu. Di dalam rumahnya kita menemukan adalah bong atau alat hisap dan korek yang biasa yang bisa digunakan, kata Yusri. Hasil pemeriksaan urin, Ressa dinyatakan positif amfetamin alias sabu. Ressa mengaku telah menggunakan sabu selama 4 bulan belakangan karena terlalu sering berada di rumah akibat pandemi COVID-19. Polisi kini tengah memburu pengedar sabu yang menyuplai barang haram tersebut pada Ressa. Menurut Yusri, Ressa akan disangkakan dengan pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara, bungkasnya. Nah, ini satu berita yang mungkin kita sering dengar bagaimana kasus narkoba ini menjadi kasus yang berat yang sering terjadi di Indonesia dan artis-artis kita banyak yang mengalami ini. Tapi pada video ini saya tidak akan membahas mengenai narkoba atau artis, tapi saya ingin melihat tentang sesuatu hal yang mungkin ada di sekitar kehidupan kita yang sebenarnya tidak kalah berbahaya dengan narkoba atau psikotropika. Walaupun dia tidak termasuk ke dalam undang-undang psikotropika, tetapi dampaknya itu sama buruknya seperti psikotropika, yaitu rokok. Mungkin kita tidak terlalu asing dengan yang namanya rokok. Itu kita jumpai di mana-mana di sekitar kita gitu. Walaupun tadi saya sudah bilang itu tidak termasuk dalam undang-undang psikotropika, tetapi rokok memberikan dampak yang sama buruknya seperti psikotropika. Salah satunya adalah efek adiktif gitu ya. Nah, seringkali kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita memang tidak pernah menemukan kata-kata dalam firman Tuhan di mana dilarang rokok. Bahkan orang seringkali jadikan itu sebagai satu candaan. Kata-kata itu biasanya adanya di gedung bioskop, bukan di gereja, atau memang kita tidak pernah mendengar firman Tuhan ada pendeta yang khotbah tentang dilarang merokok gitu. Tetapi di live video ini saya ingin menjelaskan bahwa pada saat kita merokok itu kita melakukan satu dosa di hadapan Tuhan. Saya ingin jelaskan bahwa rokok adalah sesuatu pertindakan yang berdosa di hadapan Tuhan. Ada beberapa alasan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah karena tubuh kita bait Allah. Saya akan ambil dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ini alasan yang pertama kenapa saya berani berkata bahwa kalau kita merokok kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah.
Dan kalau kita membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena merokok itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu membuat kehendak Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu kehendak Tuhan adalah agar tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara. Kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dikatakan seperti ini. Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kehendak Allah adalah Allah menghendaki supaya tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara. Dan tindakan merokok adalah tindakan yang menggagalkan rencana Allah. Tindakan yang melawan kehendak Allah. Itu sebabnya saya katakan kalau kita merokok kita berdosa di hadapan Tuhan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena kalau kita merokok itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Saya akan ambil dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Ini 3 alasan kenapa saya berkata bahwa kalau kita merokok, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena tubuh kita bait Allah. Yang kedua, karena kita bertentang melawan atau menentang kehendak Allah. Dan yang ketiga itu menjadi batu sandungan. Gitu. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, tinggalkan rokok. Saya yakin kalau Anda sering membaca artikel-artikel kesehatan, rokok menjadi sesuatu yang perlu kita hindari. Dan saya tahu untuk meninggalkan itu tidak mudah. Tetapi kalau kita bergantung pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, saya yakin Tuhan akan menolong kita, memberikan kemampuan. Mari hidup benar di hadapan Tuhan, tinggalkan dosa. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan mari satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.